Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa atau calon mahasiswa yang sekarang sedang bener-bener pengen niat banget ingin berkarir di dunia pendidikan, atau memang pengen bener-bener berjuang di karir pendidikan. Ini adalah pengalaman saya, ya, tantangan-tantangan yang akan kalian hadapi. Dan jika kalian tergelincir, sedikit saja kalian udah pasti stuck. Saya juga stuck. Oke, langsung saja sedikit cerita. Saya adalah mahasiswa UIN Bandung yang sudah DO dan ingin berganti kuliah, ya. Dan alasannya kalian gak perlu tahu karena cukup aneh. Ceritanya, saya menampilkan kesan kepada teman-teman saya pada awal masuk kuliah sebagai orang yang benar-benar niat belajar, orang yang benar-benar intelektual, rasa ingin tahunya tinggi, pintar, dan lain-lain. Intinya bernilai gitu. Saya kira teman-teman saya di kelas juga seperti itu. Ternyata mereka semua masih dalam masa transformasi dari SMA ke kuliah, yang pada akhirnya melihat saya sebagai anaknya berbeda. Maka dari itu saya banyak sekali mendapatkan pujian, banyak sekali mendapatkan sanjungan, disegani, dan lain-lain. Nah, inilah tantangan-tantangannya. Jika kalian tidak bisa fokus dalam belajar, jika kalian tidak bisa membuang distraksi-distraksi yang masuk ke kepala kalian atau mengganggu kalian belajar, itu akan benar-benar menghentikan semangat belajar kalian, menghentikan progres dan proses kalian dalam belajar. Ini sangat nyata yang saya alami. Gangguan pertama yaitu saya berhenti belajar atau sangat sekali jarang belajar ketika sudah merasa hebat di atas teman-teman saya. Ini membuat saya gak ada lagi semangat, beneran. Karena yang saya rasakan, buat apa saya belajar tinggi-tinggi, orang saingannya gak ada, orang saingannya kayak gini, ecek-ecek. Akhirnya membuat saya merasa sombong dan tinggi. Ini bukan salah tempatnya mengapa saya ada di lingkungan yang tidak senilai dengan saya. Ini bukan saya meninggikan diri sendiri, tetapi ini melihat kondisi aja. Karena memang semangat belajarnya nggak ada, masih jiwa main-main lah. Harusnya kamu jangan melihat ke situ, tapi lihatlah orang-orang yang sudah berada di atas. Jadi solusinya apa? Solusinya kamu harus terus melihat orang-orang yang sudah di atas kamu. Jangan melihat orang-orang yang sepantaran kamu atau di bawah kamu. Itu akan membuat semangatmu menjadi luntur. Itu yang pertama, oke? Jangan pernah merasa hebat atau merasa cukup dengan keilmuan kamu sendiri. Lalu yang kedua, jangan pernah terbang akan pujian. Ini sangat krusial sekali ketika kamu benar-benar menampilkan yang terbaik di depan orang-orang, baik dalam berargumen, mengangkat tangan, bertanya, menjawab, atau menjelaskan suatu informasi. Pasti akan ada pujian-pujian yang entah dari mana itu suaranya berasal, mau dari lawan jenis, mau dari sejenis. Itu kamu akan merasakan yang namanya ya enak gitu loh. Dan itu akan ketagihan. Dan aku di kelas banyak sekali orang yang muji-muji, ya. Akhirnya apa yang kurasakan, aku menjadi orang yang menikmati pujian itu terlalu lama. Aku menghabiskan banyak waktuku untuk merenungi kehebatanku. Aku menghabiskan banyak waktu untuk melihat diriku, memuji-muji diriku sendiri bahkan, atau melihat keagungan diriku. Itu sangat aneh. Ya karena itu wajar ya pujian-pujian. Solusinya apa? Ingat, pujian itu biasanya keluar, ini hukum ya, hukum. Pujian dan celaan. Pujian itu biasanya melebihi ekspektasi. Maksudnya orang yang dipuji itu biasanya pujiannya itu nggak setinggi yang asli. Dan kalau celaan
celaan ini tidak akan serendah yang objek yang dicela gitu loh. Jadi udahlah, pujian dan celaan ya itu kamu anggap angin lewat aja. Itu adalah ujianmu. Pujian adalah ujian, itulah. Jadi intinya anggap saja pujian itu sebagai karunia. Alhamdulillahin aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ucapkan dulu terus ketika kamu mendapatkan pujian, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kamu tidak akan bisa apa-apa tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wanita. Ketika kamu benar-benar sudah mendapatkan posisi yang tinggi, tentu kamu akan menjadi laki-laki yang dominan atau seseorang yang paling menonjol lah di suatu kelas atau di suatu angkatan. Dan tidak sedikit wanita-wanita yang tertuju padamu, tidak sedikit wanita-wanita yang banyak sekali membicarakanmu, memujimu, bahkan ngechat kamu setiap saat. Ini akan menaruh sugesti kepada dirimu bahwa enak ya jadi pinter ya, kayaknya aku bisa manfaatin kepintaranku dan juga kehebatanku untuk caper kesini ke situ. Akhirnya apa? Kamu menghabiskan banyak waktumu untuk memilih wanita-wanita yang nanti akan kamu pilih gitu. Ada bayangan-bayangan, kayaknya nanti aku bakal dapetin si ini si itu. No way. Jangan dulu membicarakan tentang asmara. Asmara itu nanti aja. Karena kalau kamu udah berurusan dengan wanita, hancur semuanya, beneran. Ya, fun fact-nya salah satu alasan saya keluar dari kuliah UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya wanita itulah salah satunya. Lalu mungkin banyak juga ya alasan-alasan yang keempat, 5, 6, tapi saya nggak tahu. Tapi sejauh yang saya rasakan, tantangan-tantangan itulah yang membuat akhirnya otak saya menjadi drop lagi. Nalar berpikir saya menjadi tidak nyala. Kualitas saya akhirnya menurun dan ternyata ada orang-orang yang terinspirasi dengan saya. Akhirnya dia belajar lebih giat daripada saya dan melebihi saya. Wow. Maka dari itu semoga kalian yang benar-benar ingin serius atau fokus di karir pendidikan kalian ya mempunyai profesi, cita-cita yang besar, fokus aja di situ. Jadi skill fokus itu penting. Jangan kalian terdistraksi ke sana ke situ. Itu ujian kalian sebenarnya. Anggap aja semua itu sampah. Kamu punya tujuan, incer itu sampai dapat, barulah kamu bisa bersenang-senang dengan apa yang kamu capai. Oke, sekian dari saya. Ini mungkin adalah pengingat bagi saya sendiri ketika nanti akan berkuliah. Juga pengingat bagi kalian-kalian yang nanti mungkin berkuliah. Yang semoga saja kalian tidak terlena ya. Tidak terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang kalian dapatkan dari menjadi sosok yang unggul di kelas atau di angkatan lah. Karena ya itulah, kelalaian, terlena, itu adalah ujian-ujian yang besar menurut saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.